Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, para siswa sekalian, sebelum kita lanjutkan materi pelajaran pada hari ini, sekali lagi saya mengingatkan bahwa kondisi di desa kita di wilayah SMA Negeri 1 Tenggono Seberang pada saat ini masih mengkhawatirkan dalam pandemi COVID-19. Untuk itu, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan kepada para siswa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, lalu cuci tangan, jauhi kerumunan, dan jangan lupa setiap keluar dari rumah memakai masker. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan belajar jarak jauh, belajar dari rumah, ataupun itu namanya, apakah belajar online, dalam keadaan yang selalu sehat walafiat tak kurang satu apapun. Baiklah, marilah kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan melanjutkan apa yang telah kita pelajari yang kemarin, yaitu kemarin kita membahas tentang pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang permintaan, kita berikutnya akan belajar tentang penawaran. Penawaran bisa diartikan sebagai atau penawaran atau supply boleh juga disebut supply. Pengertian penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai jumlah barang pada berbagai tingkat harga pada waktu tertentu. Nah, hanya sedikit sekali perbedaannya dengan permintaan kemarin. Kalau permintaan kesediaan pembeli, kalau penawaran kesediaan penjual. Mirip-mirip semuanya dibatasi dalam berapa yang akan dijual dan berapa harganya, serta pada waktu kapan barang itu akan dijual. Tentunya waktulah yang menentukan barang itu dijual apa tidak dan berapa harganya. Itu penjual mau bersedia apa tidak untuk menjualnya. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, maka kita bandingkan faktor-faktor yang mengenai penawaran. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, di permintaan juga sama. Kemudian yang tidak dipunyai oleh faktor permintaan adalah biaya produksi. Biaya produksi ini sangat berpengaruh di dalam menjual produk suatu barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Apabila biaya produksi itu naik atau meningkat, maka otomatis untuk mempertahankan untungnya, perusahaan pasti akan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi pula. Kalau biaya produksinya besar, berarti barangnya yang akan dijual tentunya lebih mahal. Demikian juga teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan kalau mengikuti teknologi yang modern, tentunya juga mempengaruhi output atau produk yang dihasilkan meningkat atau tidaknya. Itu juga mempengaruhi dalam hal berapa barang yang akan dijual. Sehingga teknologi yang digunakan ini sangat berpengaruh besar terhadap produk yang akan ditawarkan. Teknologi yang cepat berarti produknya makin banyak yang dihasilkan. Otomatis jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Kemudian munculnya produsen pesaing. Nah, di sini juga sangat berpengaruh.
kita dalam berperilaku sebagai penjual tidak mungkin bisa menjual semaunya sendiri. Kita juga harus memperhatikan munculnya produsen baru atau produsen pesaing. Jika penjualnya banyak, otomatis jumlah barang yang ditawarkan juga makin banyak. Sehingga kalau kita masih berpedoman pada produsen itu hanya kita sendiri, maka akibatnya nanti banyak barang yang tidak laku. Karena banyak orang juga yang menjual barang yang sama dengan barang yang kita jual. Yaitu produsen pesaing ini juga sangat berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Makin banyak penjualnya berarti barang yang laku akan kita jual makin sedikit. Ekspektasi itu harapan. Harapan jika harga itu sekarang murah, kita tunggu harapan kita besok akan naik. Maka barang yang akan kita jual nanti akan laku dengan harga yang mahal. Itu harapan. Tapi ternyata ditunggu 2 hari, 3 hari kok malah nggak naik-naik, itu berarti harapan kita lepas. Bencana alam juga mirip dengan permintaan. Bencana alam ini sangat mengganggu jumlah barang yang diminta ataupun yang ditawarkan. Baik pembeli maupun penjual kalau sudah berhadapan dengan bencana alam, ini sangat kerepotan untuk menjual barangnya. Jangankan menjual barang dagangan atau barang yang kita hasilkan, menyelamatkan diri sendiri aja mungkin agak kewalahan atau susah. Oke, kita lanjutkan dengan hukum penawaran, mirip-mirip juga dengan hukum permintaan. Nah, jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Nah, bedanya kalau kemarin berbanding terbalik, sekarang berbanding lurus dengan tingkat harga. Artinya apa? Jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan cenderung bertambah. Jadi penjual itu senang kalau harga naik. Jumlah yang dijual juga akan ikut bertambah banyak. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan atau HIS, ini adalah kuantiti, S-nya ini supply, jumlah barang yang ditawarkan, itu juga akan berkurang jika harga turun. Kalau harga naik tadi, penjual akan menjual sebanyak-banyaknya. Kalau harga turun, penjual juga akan mengurangi jumlah barang yang akan dijual. Nah, ini bentuk umum kurva penawaran. Kurva penawaran ini sumbu P, sumbu harga, ini sumbu kuantiti atau jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kurva S ini adalah kurva supply-nya. Kurva penawaran itu mempunyai tren atau slope yang positif, kemiringannya yang positif. Mengapa positif? Karena tadi sudah dijelaskan dalam hukumnya bahwa jumlah barang yang ditawarkan tadi berbanding lurus dengan tingkat harganya. Maka dengan demikian mempunyai lereng atau slope, kalau dalam matematika itu gradien yang positif. Sehingga gerakan kurva penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Dari kiri bawah, ingati dari sini menuju ke kanan atas. Berlawanan dengan yang kurva permintaan dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau kurva permintaan lerengnya negatif karena berbanding terbalik, kurva penawaran lerengnya atau bergradien atau berslope mempunyai kemiringan yang positif, itu kurva penawaran. Bergerak sekali lagi dari kiri bawah ke kanan atas. Mempunyai slope yang positif karena berbanding lurus. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana menentukan fungsi penawaran? Fungsi penawaran juga ditentukan sama dengan fungsi permintaan. Hanya bentuk umumnya yang berbeda. Bentuk umumnya adalah P sama dengan BQS plus A, di mana
B ini adalah kemiringan dari kurva penawaran itu. P itu harga, Q itu kuantitas atau jumlah barang. Karena ada S berarti jumlah barang yang ditawarkan. A adalah konstantanya. Jadi rumusnya sama, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Atau boleh juga digunakan dengan rumus yang biasa dipakai di matematika SMP. P min P1 sama dengan B kali Q min Q1. Q ini QS. B ini harus dicari dulu sebelum menggunakan rumus ini, maka B harus dicari dulu. Kalau langsung dari sini ke sini nggak bisa. Pakai rumus ini berarti B harus dicari dulu dengan mencari P2 min P1 per Q2 min Q1 itu hasilnya adalah gradien kalau dalam matematika. Ini adalah kemiringannya atau slope-nya. Oke, langsung kita beri contoh bagaimana menerapkan rumus itu dalam soal. Contoh, pada harga 1.500 per biji pisang goreng. Nah, kalau kemarin itu berlawanan, kalau sekarang berbanding lurus. Kalau kemarin berbanding terbalik. Jika harganya murah, maka jumlah yang ditawarkan sedikit. Nah, ini kalau harga 1.500 yang ditawarkan pisang gorengnya adalah 8 biji. Sedangkan pada harga 2.000 per biji jumlah yang ditawarkan naik menjadi 10 biji. Ini hanya contoh. Ini bisa diselesaikan. Nah, nanti sama dengan kurva penawaran. Nah, ini yang diminta juga sama. Tentukan fungsi penawaran dari data ini. Dari data yang sudah saya sajikan, ini suruh menentukan fungsi penawaran. Yang kedua, gambar grafiknya seperti apa. Ini cara menyelesaikannya, penyelesaian. Dari data ini diketahui P1 tadi 1.500. Pada saat harga 1.500, jumlah yang ditawarkan 8 unit untuk 8 biji. Nah, kemudian harga naik dari 1.500 menjadi 2.000. Jumlah yang ditawarkan juga mengalami peningkatan dari 8 menjadi 10. Ditanya, yang pertama, bagaimana bentuk fungsi penawarannya? Yang kedua, bagaimana cara menggambar grafiknya? Ya, ini berikut nih yang sudah diselesaikan. Rumus pakai rumus yang pertama, yang biasa, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Saya ulang, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Yang ada P dan Q ini variabel, jadi nggak bisa dikotak-atik. Persamaan garisnya atau fungsinya pasti mengandung P dan Q. Nah, tidak bisa dihilangkan. Kemudian angkanya tinggal masukkan tadi P1 sudah tahu 1.500 ya P min 1.500 per 2.000 dikurangi 1.500 sama dengan ini Q min Q1 itu Q1-nya 8, Q2-nya 10, maka 10 dikurangi 8. Hasilnya P min 1.500 per 500 dari 2.000 dikurangi 1.500. Q min 8 tetap, tidak bisa diapa-apakan, per 2 dari 10 dikurangi 8. Sehingga bisa diselesaikan, kita kalikan silang. Kita silang 2 dikali yang atas ini, kita langsung kalikan tadi 2 kali P menjadi 2P. 2 kali min 1.500 menjadi min 3.000. Yang di sini 500 kali Q, 500 Q. 500 kali min 8 menjadi min 4.000. Sehingga 2P kita cari, min 3.000 pindah ke sana. Sehingga 2P sama dengan 500 Q-nya tetap. Min 4.000 jadi tinggal min 1.000 karena ditambahi 3.000 pindah ke kanan, ke sana dekat yang
4.000 lebur jadi 1.000, tapi tandanya masih min. Dan kita sederhanakan dari 2P menjadi P. Karena jadi P berarti semuanya dibagi 2. 500 bagi 2, 250. 1.000 dibagi 2, 500. Sehingga sederhananya yang kita cari fungsi penawarannya adalah P sama dengan 250I min 500. Hasilnya. Kemudian bagaimana gambar grafiknya? Artinya gambar grafik sama dengan cara menggambar grafik berupa permintaan kemarin. Kita pasang persamaan yang akan kita gambar. P sama dengan 250I min 500. Pertama pasti memotong sumbu P untuk menentukan satu titik yang pertama. Pada saat garis memotong sumbu P, maka dimanapun titik ini, sepanjang garis vertikal ini, nilai Q pasti 0. Misalkan di sini 0,500, di sini 0,1000 dan sebagainya. Sehingga karena Q sama dengan 0 memotong sumbu P, maka kalau Q ini kita ganti 0, berarti ketemu P-nya min 500. Sehingga titiknya yang pertama kita temukan 0, min 500. Ini 0, ini min 500. Karena Q-nya 0. Titik yang pertama 0, min 500 sudah ketemu. Titik kedua kita cari dengan membalas. Tadi memotong sumbu P, sekarang memotong sumbu Q. Garis memotong sumbu Q, maka P-nya sama dengan 0. Sehingga 0 sama dengan 250 Q min 500. 250 Q-nya pindah ke kiri, berarti sama dengan, maka jadi min 250 Q sama dengan min 500, sehingga Q-nya jadi positif. 500 dibagi 250 hasilnya 2. Titik yang kedua kita temukan 2,02, ini Q-nya. Ingat Q-nya dulu yang disebut, baru P. Jadi 2,0 karena tadi memotong sumbu Q, maka P-nya 0. Setelah titiknya itu ditemukan, maka kita hubungkan, jadilah garis atau kurva penawaran. Kita buat sumbu vertikal sumbu P, sumbu horizontalnya sumbu Q. Kemudian kita berikan skala. Ingat cara memberikan skala jangan ngawur, tidak boleh, harus sama. Misalkan satu kotak ini adalah 500, berarti kalau ke bawah min 500, ke atas 500, nambah lagi 1000, 1500, 2000, 2500, dan seterusnya. Itu untuk sumbu harga atau sumbu P. Sumbu Q juga sama skalanya. Kalau ini 2, berarti mewakili 2. Lompat lagi berarti 4. Lompat 2, 6, dan seterusnya 8, 10, 12, 14, dan seterusnya ini enggak terbatas. Loh, kenapa sumbunya kok nggak sama? Ya, ini sumbu harga, ini sumbu barang. Masa harganya ngikuti jumlah pisang goreng? Nggak mungkin. Yang penting skalanya sama. Inilah bedanya matematika dengan ekonomi. Ekonomi itu harganya dengan barang tidak sama. Kalau matematika X dan Y harus sama skalanya. Yang penting skalanya masing-masing sumbu itu sama, itu nanti sudah benar. Kita pasang titik tadi 0, min 500. Di mana 0,500? 0. Q-nya tidak bergerak. 500 berarti karena min ke bawah. Ini ketemu satu titik nih. Titik yang kedua 2,0. 2,02 Q-nya, 0-nya tidak bergerak. P-nya tidak bergerak, berarti diam di titik 2. Sehingga 0,500 dengan 2,0 kita hubungkan. Ini yang warna ungu. Nih. Ya, ini adalah kurva penawaran atau sumbu supply atau sumbu penawaran atau garis kurva penawaran, di mana kurva penawaran tadi mempunyai persamaan P sama dengan 250 Q min 500. Nah, untuk membuktikan benar tidaknya kurva yang telah kita buat tadi, kita kembalikan ke dalam soalnya tadi. Tadi diketahui pada harga 1.500, maka jumlah barangnya
adalah 8 biji atau P-nya 1500, maka Hi-nya 8. Kalau P-nya 2000, Hi-nya 10. Apakah benar? Kita kembalikan. Kalau P-nya 1500, kita tarik kanan, mentok kurva. Oh iya, barangnya 8. Jumlah yang ditawarkan 8. Tapi begitu harga naik jadi 2000, jumlah yang ditawarkan jadi 10. Oh iya, benar lagi. Dan seterusnya, semua yang kita masukkan ke dalam rumus ini, kita dalam persamaan ini, maka semua titik berada di garis. Nah, kalau harganya jumlah yang diminta itu 2 atau jumlah yang ditawarkan 2, berarti ini sudah tidak ada harganya. Kalau sampai gratis, maka penjual mau melepas 2. 2 saja untuk amal, karena tidak ada harganya 0 pada saat pisang gorengnya itu 2 dijual. Kalau 8 harganya pada saat harganya 8 jualnya, maksud saya pada saat harganya 1.500 jualnya 8, pada saat harga 2.000 jualnya 10, dan seterusnya. Begitulah kira-kira anak-anak yang bisa saya sampaikan. Untuk tugas seperti yang kurva permintaan kemarin, silahkan buat seperti contoh, tetapi dengan barang yang lain, dengan harga yang lain pula. Kemudian sama, tentukan fungsi penawarannya, terus silahkan latihan untuk menggambar grafiknya. Jangan menyepelekan, pelajari dengan baik. Kalau kurang paham, buka kembali video yang saya sampaikan tadi. Kalau belum jelas bisa diputar lagi sampai jelas. Saya kira hanya yang malas saja yang nggak ngerti. Jadi silakan buat soal sendiri, dijawab-jawab sendiri. Masih banyak barang yang bisa mau roti, bisa sepatu, bisa sandal, bisa baju, atau barang-barang yang lain silahkan mau dimasukkan dalam contoh. Yang penting pada harga yang mahal, jumlah yang ditawarkan pasti banyak. Sebaliknya harganya murah, jumlah yang dijual atau yang ditawarkan pasti sedikit. Itu kebalikan dari permintaan kemarin. Silakan jawaban ditulis di buku latihan, kemudian difoto dan dikirim ke WA pribadi saya atas nama Pak Muadi. Jadi, silakan di buku latihannya itu diisi, karena pada saat nanti kita pertemuan, bukunya akan saya tagih, akan saya nilai tersendiri. Berapa jumlah tugas yang sudah kalian kerjakan, sama enggak dengan yang dikirim. Kalau hanya bohong, nanti nilainya juga akan berkurang. Selamat mengerjakan, tetap semangat, dan selalu jaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa mengerjakan tugas yang saya berikan. Sehat selalu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengerjakan tugas. Dan tugasnya saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.